Halo sahabatku, sahabat Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Di sesi kali ini kita akan mencoba mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Bagi sahabatku, sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tentukanlah f aksen atau turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dalam kurung 2 cos kuadrat dalam kurung 4x kuadrat kurang 3 dikurang 1. Mari kita jawab. Bentuk fx sama dengan 2x pangkat 3 dalam kurung 2 cos kuadrat dalam kurung 4x kuadrat dikurang 3 kurang 1 dapat kita sederhanakan. Perhatikan, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa, atau cos 2 alfa dapat juga ditulis menjadi 2 cos kuadrat alfa kurang 1 sama dengan cos 2 alfa. Jadi cos 2 alfa dapat kita buat dalam dua bentuk, yaitu bentuk pertama 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, bentuk yang kedua adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Sehingga bentuk 2 cos kuadrat dalam kurung 4x kurang 3 kurang 1 ini dapat kita tulis menjadi cos 2 alfa. Dalam hal ini alfanya adalah 4x kuadrat kurang 3. Maka cos 2 dalam kurung 4x kuadrat kurang 3 ini dapat kita tulis menjadi 2-nya kalikan ke dalam kurung cos 8x kuadrat dikurang 6. Maka dengan demikian bentuk fx-nya dapat kita sederhanakan menjadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ini kita tulis menjadi cos dalam kurung 8x kuadrat dikurang 6. Selanjutnya kita cari turunannya. Dalam hal ini, karena ini adalah dua bentuk aljabar dan bentuk trigonometri, maka ini kita buat U kali V. U-nya 2x pangkat 3, turunan dari 2x pangkat 3 sama dengan 2 kali 3, 6, pangkatnya kurang 1, berarti U aksen turunannya sama dengan 6x pangkat 2. Selanjutnya V kita misalkan cos 8 kuadrat dikurang 6, maka turunan dari V adalah V aksen. Ingat, cos turunannya adalah min, hx nya 8x kuadrat kurang 6, turunan dari sini adalah 8 kali 2 16, pangkatnya kurang 1, sehingga ini menjadi 16x. Cos turunannya adalah min sin, sehingga turunan dari cos dalam kurung 8x kuadrat kurang 6 adalah min dalam kurung 16x dikali sin dalam kurung 8x kuadrat dikurang 6. Selanjutnya, jika bentuknya U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Selanjutnya kita tinggal masukkan U aksen, V aksen, dan U. U aksennya adalah 6x kuadrat, V-nya adalah cos dalam kurung 8x kuadrat dikurang 6 dikurang V aksen. Ini min kali plus sama dengan min, sehingga di sini menjadi min 16x dalam kurung sin dalam kurung 8x kuadrat dikurang 6 dikali U. U-nya tadi adalah 2x pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan. Faktor dari 6x kuadrat 16x, faktornya adalah 2x pangkat 2. Kita keluarkan 2x pangkat 2, berarti ini kita bagi 2x pangkat 2, hasilnya ini menjadi 3, sehingga bentuknya adalah 3 cos dalam kurung 8x kuadrat kurang 6. Dari sini keluar 2x pangkat 2, sisa 1x pangkat 1, kalikan ke sini menjadi x pangkat 2, sehingga sisanya di sini adalah 16x pangkat 2. Sehingga turunan dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan 2x kuadrat dalam kurung 3 cos 8x kuadrat kurang 6 dikurang 16x pangkat 2 sin dalam kurung 8x kuadrat dikurang 6. Semoga soal yang ketiga dapat kita pahami dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan, tentukanlah f aksen x atau turunan dari fx sama dengan sin dalam kurung x kuadrat
tambah 3x kurang 2 dibagi dengan cos dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Pertama ini kita sederhanakan dulu supaya lebih mudah kita turunkan. Ini pembilang bagi penyebut, sehingga bentuknya ini dapat kita buat menjadi sin dalam kurung x kuadrat tambah 3x per cos dalam kurung x kuadrat tambah 3x dikurang 2 per cos dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Selanjutnya perhatikan sin per cos adalah tangen, sehingga ini dapat kita tulis menjadi tangen dalam kurung x kuadrat tambah 3x, sedangkan 1 per cos dapat kita tulis menjadi sekan, sehingga ini dapat kita tulis menjadi 2 sekan dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Selanjutnya kita cari turunan dari fx, yaitu turunan dari tangen dan turunan dari sekan. Kita lanjut. Jika gx sama dengan tangen hx, maka turunannya g aksen x adalah h aksen x turunan dari hx-nya dikali dengan sekan kuadrat hx. Maka dengan demikian turunan dari fungsi ini f aksen x adalah, di sini hx-nya adalah x kuadrat tambah 3x, turunan dari sini adalah 2 maju ke depan, sehingga 2x 2 kurang 1 atau 2x, turunan dari 3x adalah 3, maka turunan dari sini adalah 2x tambah 3. Turunan tangen tadi adalah sekan kuadrat dalam kurung x kuadrat tambah 3x dikurang turunan dari sekan. Turunan dari sekan adalah, kita lihat turunan dari sekan, perhatikan jika gx sama dengan sekan hx, maka turunannya adalah h aksen x turunan dari sini dikali turunan dari sekan adalah sekan hx tangen hx. Maka turunan dari sini adalah 2 kali turunan dari hx tadi adalah 2x tambah 3, turunan dari sekan hx tangen hx, maka ini menjadi sekan x kuadrat tambah 3x tangen x kuadrat tambah 3x. Selanjutnya, jika 2x tambah 3 sekan x kuadrat tambah 3x kita keluarkan menjadi satu faktor, maka ini kita sederhanakan menjadi keluarkan faktor 2x tambah 3 sekan dalam kurung x kuadrat tambah 3x, maka di sini sisa ini pangkat 2, berarti sekarang sisa sekan dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Ini sisanya, dari sini keluar 2x tambah 3 sekan, maka sisanya adalah min 2 tangen dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Sehingga turunan dari fungsi ini adalah f aksen x sama dengan 2x tambah 3 sekan dalam kurung x kuadrat tambah 3x dikali sekan dalam kurung x kuadrat tambah 3x dikurang 2 tangen dalam kurung x kuadrat tambah 3x. Sahabatku, semoga soal yang keempat bisa dipahami dengan baik. Sahabatku, supaya pemahaman kalian tentang turunan fungsi trigonometri lebih baik, mari kita bahas satu soal yang terakhir. Tentukanlah turunan atau f aksen x dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 4 dikurang sekan dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x. Mari kita jawab. Pertama, ini bentuk akar ini kita jadikan ke bentuk pangkat, sehingga ini dapat kita tulis menjadi dalam kurung 2x pangkat 4 kurang sekan dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x pangkat sepertiga. Sahabatku, ingat mengubah akar ke pangkat dalam materi eksponen. Sekarang kita lanjutkan. Sehingga sahabatku, bentuk ini dapat kita masukkan ke bentuk gx pangkat n. Sehingga ingat turunan dari gx pangkat n, f aksen x sama dengan n dalam kurung gx pangkat n kurang 1 dikali turunan dari gx. Maka dalam hal ini gx-nya adalah 2x pangkat 4 dikurang sekan dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x. Turunan dari gx yaitu g aksen x sama dengan turunan dari 2x pangkat 4. 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 2x pangkat 4 turunannya 8x pangkat 3. Kemudian turunan dari sekan. Ingat turunan dari sekan tadi ya, di sini adalah h aksen x sekan hx tangen hx. Maka dalam hal ini hx-nya adalah 3x kuadrat kurang 2x. Maka turunan dari sini h aksen x-nya 3 kali 2 6, 2 kurang 1 1, sehingga turunan dari sini adalah 6x
min 2x turunannya adalah min 2, sehingga turunan dari hx nya adalah 6x dikurang 2 sekan hx tangen hx, maka sekan 3x kuadrat kurang 2x dikali tangen dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x. Nah sekarang kita masukkan ke rumus ini, n nya tadi sepertiga, maka sepertiga gx pangkat n kurang 1, gx nya tadi adalah 2x pangkat 4 kurang sekan dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x pangkat sepertiga kurang 1 dikali g aksen x. Ini kita sederhanakan sehingga kita dapatkanlah sepertiga kurang 1 sama dengan min 2/3. Selanjutnya bentuk ini kita jadikan ke pangkat positif, sehingga ini bentuknya menjadi 1 per, ini turun ke bawah menjadi pangkat positif, sehingga 1/3 dalam kurung 2x pangkat 4 kurang sekan dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x pangkat 2/3 dikali g aksen x. Ini 1 dikali g aksen x, ini menjadi g aksen x. Selanjutnya untuk mencari turunannya ini tinggal kita ganti g aksen x nya, maka kita dapatkanlah turunan dari fx atau f aksen x adalah 8x pangkat 3 dikurang 6x kurang 2 sekan dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x dikali tangen dalam kurung 3x kuadrat kurang 2x dibagi dengan, ini kita jadikan ke bentuk akar kembali, 3 kali akar pangkat 3 dari 2x pangkat 4 dikurang sekan dalam kurung 3x kuadrat dikurang 2x pangkat 2. Sahabat paham, yang perlu dipahami di sini adalah bentuk rumus-rumus turunan fungsi trigonometri, yaitu untuk turunan sin, turunan cos, turunan tangen, turunan kotangen, turunan sekan, dan turunan kosekan, kita harus bisa hafalkan dengan baik. Sehingga dengan menghafalkan rumus ini dengan baik, turunan fungsi trigonometri akan mudah kita pahami. Demikianlah penjelasan saya tentang soal-soal turunan fungsi trigonometri. Semoga dengan penjelasan saya ini kalian sudah bisa lebih memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.